ولا يجدون في صدورهم ببعض لهدمت صوامع وبيع واغفر لنا ولإخواننا. Yerusalem itu kota yang kalau lo dengar namanya aja, hati langsung kebayang campur aduk. Doa, perang, harapan, sekaligus luka. Di sana ada Masjid Al-Aqsa, tempat yang buat jutaan muslim di dunia bukan sekadar bangunan batu dengan kubah megah, tapi juga rumah spiritual yang udah berdiri ribuan tahun. Setiap sujud di dalamnya kayak ngulang doa para nabi. Tapi ironinya, di bawah lantai tempat jutaan dahi pernah menyentuh tanah, ada tangan-tangan lain yang lagi ngebor, gali, dan bongkar perut bumi. Lu bayangin teman-teman, doa-doa naik ke langit, sementara tanahnya sendiri lagi digali ke dalam. Dua arah berlawanan yang ketemu di satu titik paling sensitif di dunia. Di balik riuhnya suara azan yang menggema dari kubah Masjid Al-Aqsa, ada suara lain yang gak pernah kedengeran jelas di permukaan. Bunyi mesin bor, palu, dan pekerja yang gali tanah di bawah kota tua Yerusalem. Suara itu mungkin samar, tapi efeknya bisa gede banget. Dan ya, ini bukan sekedar soal arkeologi doang, tapi juga soal politik, identitas, dan perebutan legitimasi sejarah yang udah berlangsung puluhan tahun. Penggalian terowongan yang terus dilakuin Israel di sekitar dan di bawah kompleks Al-Aqsa emang lagi jadi bahan panas. Nggak cuma gara-gara teknis, tapi juga karena maknanya. Buat umat Islam, Al-Aqsa itu situs suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tempat penuh sejarah, spiritual, dan simbol keberadaan umat Islam di tanah yang sekarang terus diperebutkan. Tapi buat banyak orang Yahudi, area itu disebut Temple Mount, lokasi dua kuil Yahudi kuno yang mereka yakini pernah berdiri di sana ribuan tahun lalu. Jadi kebayangkan gimana sensitifnya kalau ada gerakan ngebor sejarah di bawah kaki kedua komunitas yang sama-sama ngakuin tempat itu sebagai pusat rohani. Israel sendiri ngeklaim penggalian itu bagian dari proyek arkeologi. Katanya sih buat mengungkap sejarah kuno Yerusalem dan memperlihatkan bukti adanya peradaban Yahudi di wilayah itu sejak ribuan tahun lalu. Tapi nggak semua orang percaya narasi itu. Banyak kritikus terutama dari Palestina dan komunitas internasional yang nyebut penggalian itu sebenarnya cara halus buat memperkuat klaim Israel atas Yerusalem, kota yang statusnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Lo bayangin aja teman-teman, setiap sekop tanah yang digali, setiap batu yang dicabut, itu bukan sekadar benda arkeologi, itu juga simbol legitimasi. Kalau Israel berhasil nemuin dan ngeframe situs kuno sebagai bukti keberadaan kuil Yahudi, maka narasi sejarahnya jadi makin berat sebelah. Padahal, Yerusalem itu kaya banget sama lapisan sejarah. Ada Bizantium, Romawi, Islam awal, Umayyah, Abbasiyah, Ottoman, sampai era modern. Semuanya ninggalin jejak. Tapi yang dipromosiin lebih sering sisi Yahudinya doang. Yang bikin makin panas. Pada tanggal 29 September kemarin, beredar rekaman eksklusif dari Anadolu, media Turki, nunjukin penggalian itu. Terlihat jelas lorong-lorong di bawah tanah yang udah dibuka, diperkuat, dan kayak siap jadi museum bawah tanah. Salah satunya yang baru diresmiin, Jalan Ziarah atau Pilgrimage Road. Gak tanggung-tanggung, yang meresmikan langsung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Momen itu jadi kayak pesan simbolis. Hey, ini warisan kita yang punya kota ini. Sementara itu di permukaan ketegangan gak pernah reda. Ada anggota parlemen sayap kanan yang sengaja masuk ke area Al-Aqsa sambil bawa bendera Israel. Ada juga menteri ultranasionalis yang terang-terangan bilang pengen bangun kuil Yahudi di atas reruntuhan Al-Aqsa. Semua itu bikin narasi soal terowongan jadi makin ngeri, kayak ada skenario pelan-pelan untuk bikin Masjid Al-Aqsa rapuh dari bawah. Entah disengaja atau enggak, ancamannya jelas. Struktur kuno bisa terganggu, pondasi bisa melemah, dan kalau itu runtuh, lo tahu sendiri akibatnya bakal kayak apa. Gak heran kalau kegubernuran Palestina Yerusalem angkat suara Agustus lalu. Mereka bilang Israel bukan cuma gali-gali doang, tapi juga sengaja ngancurin artefak Islam dari masa dinasti Umayyah. Buat mereka artefak-artefak itu bukan sekadar benda kuno, tapi bukti otentik kalau umat Islam udah lama banget hadir dan berhak atas tempat itu. Video yang bocor memperlihatkan potongan artefak, batu-batu berukir, dan struktur bangunan lama yang digali tanpa prosedur ilmiah benar.
Buat Palestina, itu berarti jejak sejarah Islam sengaja dihapus biar narasi Yahudi makin dominan. Kalau kita mundur ke belakang, cerita panjang soal Yerusalem Timur ini emang nggak bisa dilepas dari perang tahun 1967. Waktu itu, Israel nguasain Yerusalem Timur setelah perang 6 hari lawan negara-negara Arab. 13 tahun kemudian, 1980, Israel nyatakan secara sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi dan tak terbagi. Tapi hampir seluruh dunia nggak pernah akui klaim itu. Buat PBB dan mayoritas negara, Yerusalem Timur masih dianggap wilayah pendudukan. Tapi Israel jalan terus, bikin permukiman, ngatur akses, dan ya ngebor terowongan kayak sekarang. Nah, lo mungkin mikir, kenapa terowongan bisa jadi isu segede ini? Jawabannya karena Al-Aqsa bukan cuma soal batu dan sejarah, tapi juga simbol eksistensi. Buat Muslim di seluruh dunia, apapun yang ngancam masjid ini bakal dilihat sebagai provokasi gede. Dan itu udah terbukti. Setiap kali ada insiden di Al-Aqsa, baik penyerbuan polisi Israel, serangan terhadap jamaah, atau bahkan rumor kecil soal runtuhnya bagian masjid, langsung meledak solidaritas global. Dari Jakarta sampai Rabat, dari Istanbul sampai Islamabad, jutaan orang turun ke jalan. Israel tahu banget posisi simbolik Al-Aqsa. Dan sebagian pihak di sana nggak segan pakai itu sebagai alat politik. Di dalam negeri, penggalian atau proyek arkeologi sering dipakai buat narik simpati kelompok sayap kanan yang percaya restorasi kuil Yahudi adalah agenda mesianik. Di level internasional, langkah-langkah ini kayak kode keras buat nunjukin ke dunia, kami nggak bakal mundur soal Yerusalem. Jadi setiap terowongan bukan cuma proyek arkeologi, tapi juga propaganda politik yang jalan terus di bawah tanah. Kebayangkan gimana ironisnya, di atas tanah jamaah lagi sholat, doa minta perlindungan ngadep ke kiblat, tapi di bawah mereka ada pekerja yang gali, ngebor, ngukur, pasang beton. Dua dunia berjalan paralel, tapi arahnya bertabrakan. Yang satu nyari ketenangan spiritual, yang satu ngejar klaim politik. Yang lebih nyesek, teman-teman, adalah fakta bahwa dunia internasional sering cuma berhenti di level kecaman. PBB udah berkali-kali ngeluarin resolusi yang bilang tindakan Israel di Yerusalem Timur itu ilegal. UNESCO juga udah ngecap situs kota tua Yerusalem sebagai warisan dunia yang terancam. Tapi faktanya, penggalian masih jalan terus. Israel punya kontrol penuh di lapangan, dan kecaman internasional jarang banget berujung ke aksi nyata. Sementara itu, masyarakat Palestina di Yerusalem ngerasain dampak langsung. Banyak rumah di sekitar kota tua jadi retak-retak akibat penggalian bawah tanah. Beberapa bangunan kuno ambruk karena pondasinya diganggu. Tapi laporan kayak gini sering diremehkan atau malah ditolak sama otoritas Israel. Buat warga lokal, rasanya kayak mereka dipaksa hidup di atas tanah yang pelan-pelan digerogoti dari bawah. Di tengah semua itu muncul pertanyaan yang nggak pernah gampang dijawab. Sampai kapan Masjid Al-Aqsa bisa bertahan? Bukan cuma sebagai bangunan fisik, tapi juga sebagai simbol. Di satu sisi, ada upaya umat Islam untuk terus mempertahankannya, baik lewat doa, aksi politik, maupun protes di jalanan. Di sisi lain, ada gerakan sistematis dari Israel untuk memperkuat narasi mereka. Dua arus ini terus tabrakan, dan terowongan itu jadi semacam metafora paling jelas, pertarungan masa depan yang diperebutkan lewat masa lalu. Jadi, kalau lo kira penggalian itu cuma soal tanah, lo salah besar. Ini soal identitas, legitimasi, bahkan eksistensi. Setiap lorong baru yang dibuka di bawah Yerusalem kayak ngupas lapisan sejarah, tapi sekaligus juga nyiptain jurang politik yang makin dalam. Dan di ujungnya, kita semua dipaksa ngelihat pertanyaan paling nyakitin. Kalau simbol suci kayak Al-Aqsa aja bisa diganggu, apa masih ada ruang buat keadilan di kota yang katanya suci untuk 3 agama? Atau jangan-jangan Yerusalem emang ditakdirkan jadi kota yang damainya selalu digali, sama kayak terowongan yang nggak pernah selesai di bawah kakinya? Akhirnya, semua cerita tentang terowongan di bawah Al-Aqsa bukan cuma soal arkeologi, politik, atau klaim sejarah. Ini cerita tentang bagaimana manusia seringkali lebih sibuk rebutan siapa yang duluan punya daripada merawat apa yang sekarang ada. Kalau suatu hari Masjid Al-Aqsa benar-benar retak bukan karena waktu, tapi karena tangan-tangan yang sengaja menggerogotinya, dunia bakal nyadar kita semua udah terlambat.
Mungkin Yerusalem bakal tetap disebut kota suci, tapi kesuciannya tinggal jadi cerita. Dan pertanyaan terakhirnya sederhana tapi berat banget. Apa kita bakal biarin doa-doa yang naik dari Kubah Al-Aqsa akhirnya ketutup debu reruntuhan yang sengaja digali? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.